Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Nah, ini saya ingin kembali lagi menegaskan mungkin, menanyakan lagi apa sih standarnya, bukan standar mungkin, apa contoh kasusnya yang dianggap bahwa 100 hari ini bukan sebuah starting yang cukup memuaskan. Bang Nasir. Iya, misalnya ada kegaduhan soal bagaimana rakyat miskin mengharapkan mereka mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima. Ya, lalu kemudian ada keinginan untuk memberikan menambah iuran kelas 1, kelas 2, kelas 3 BPJS. ya, BPJS. Yang itu kemudian memberatkan orang-orang yang orang-orang yang secara status sosial dia kecil gitu ya, rendah status sosialnya. Lalu kemudian keinginan untuk mencabut subsidi LPG ya 3 kilo yang riuh dan lain sebagainya. Nah, kemudian penegakan hukum ya dan lain-lain sebagainya. Jadi memang walaupun saya katakan bahwa ini bukan satu-satunya indikasi ya, tapi 100 hari ini kemudian mereka melihat ya kok ada kegaduhan seperti ini. Bahwa kemudian ada rencana besar yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin, itu harus kita apresiasi. Ya, kita apresiasi. Bagaimana kemudian ya rencana-rencana besar ini menyelamatkan Indonesia. Menyelamatkan sumber daya alam Indonesia, menyelamatkan lingkungan Indonesia, dan bagaimana menyelamatkan rakyat kecil gitu yang selama ini tidak punya akses. Kalau kita mau jujur bahwa sebenarnya banyak pembiayaan yang dilakukan oleh bank-bank itu biasanya konsumtif karena mereka juga tidak mengambil resiko, dan biasanya pegawai negeri sipil yang mereka berikan karena sudah jelas gajinya tiap bulan. Di luar itu nggak berani mereka memberikan itu. Nah ini yang saya katakan bahwa bukan kita tidak percaya dengan soal data angka kemiskinan. Kita cukup dengan data. Tapi bagaimana kemudian distribusi ekonomi itu sampai kepada orang-orang miskin tersebut. Distribusinya nggak nyampe dan tadi udah begini, disebutin kalau bicara kasus-kasusnya soal, Pak Jamal tadi. Jadi begini nih, kelompok sebelah, saya bilang kelompok sebelah aja ya, selalu menyerang Pak Jokowi soal kinerjanya tanpa data. Ya, itu satu. Ada 2 poin mungkin yang kita highlight di sini adalah soal BPJS dan rencana kenaikan nanti LPG. Waktu kita terbatas. Ketika kita sebutkan data, mereka tidak bisa terima gitu. Dan selalu mengatakan bahwa tetap salah Pak Jokowi. Jadi kita mau berdebat dari sisi mana? Nggak bisa juga ternyata. Nah, setelah diminta untuk menyampaikan, ternyata tidak sebanyak yang disampaikan mereka bahwa ada kesalahan dari pemerintahan ini. Ternyata cuma soal pelayanan kesehatan yang katanya tidak berjalan dengan baik. Makanya turun ke bawah, jangan kebanyakan di atas. Turun ke bawah, lihat sekarang masyarakat itu sudah bisa nggak ngantri lagi di rumah sakit. Ya, mereka sudah bisa online untuk ngambil nomor. Jadi dari rumah udah bisa. Oke, pelayanan sudah makin bagus. Yang dikeluhkan mungkin adalah kenaikan tarif. Hah? Soal rencana kenaikan tarif. Kan kalau memang rakyat miskin kan bisa nggak bayar. Jadi apa yang masalahnya gitu? Kalau seandainya Pak anggota DPR mempermasalahkan kelas 1 jadi 180, waduh, apa mesti saya yang bayarin gitu? Kan nggak mungkin. Oke, silakan Bang Nasir. Iya, jadi sebenarnya saya ingin tambahkan dulu Oke, silakan. mengenai data kemiskinan. Saya memang sangat sering menulis masalah kemiskinan itu sebagai sosiolog, dan garis kemiskinan yang ditetapkan BPS itu saya selalu mengatakan tidak masuk akal. Coba kita lihat garis kemiskinan atau batas garis kemiskinan itu hanya 400, 1.220. Bagilah 30 hari. Itu kan hanya sekitar 13.000. Adakah orang yang bisa hidup dengan 13.000 berpenghasilan seperti itu? Inilah yang sesungguhnya masalah. Kita bilang kemiskinan itu turun, tapi faktanya karena garis kemiskinan itu rendah, itulah yang kemudian tidak pernah bisa terselesaikan. Kita bilang, oh turun kemiskinan, oke turun. Tapi garis kemiskinannya itu sangat rendah. Tidak masuk akal. Adakah orang yang bisa hidup 13.000? 50.000 aja tukang bangunan saya tanya, susah untuk bisa hidup. Itulah keadaan ekonomi masyarakat bawah kita. Oleh karena itu, saya juga ingin menyampaikan tadi. Bapak bagus yang mau menyampaikan. Saya ingin menyampaikannya Bapak. Bapak sudah memperincikan 5 hal tadi itu Pak. Tapi masalah yang kita hadapi itu kan adalah kesenjangan. Saya tidak mendengarkan apa yang Bapak sampaikan tadi itu. Bagaimana mengatasi kesenjangan? Padahal dalam visi Pak Jokowi itu ada masalah pemerataan keadilan, ada masalah ekonomi yang berkeadilan dan lain sebagainya.